Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salam, kelas A21, nomor absen 46, mata kuliah Cirebon Studies. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejarah singkat Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati mempunyai peran penting dalam sejarah Cirebon pada masanya. Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, yaitu tumenggung pertama Cirebon dan paman dari pihak ibu Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1479 Masehi, ia diangkat menjadi tumenggung kedua Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Sepulang dari ibadah haji di Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya yakni Maulana Hasanuddin mulai menyebarkan Islam melalui cara-cara yang damai dan bermanfaat. Alhasil, banyak masyarakat yang secara sukarela memeluk dan mengamalkan agama Islam di wilayah Banten. Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang sultan keempat Cirebon, yakni tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Kontribusinya terhadap penyebaran agama Islam di Cirebon sangat besar, dan pengaruhnya sebagai salah satu wali songo di Jawa sangat berperan dalam membangun wilayah tersebut. Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, dan mengajar masyarakat setempat berkontribusi terhadap berkembangnya agama Islam di wilayah tersebut. Pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam perkembangan Islam di Cirebon. Yang pertama, berdirinya Kesultanan Cirebon. Kedua, penyebaran agama Islam. Yang ketiga, menjadi pusat pembelajaran dan diseminasi Islam. Yang keempat, warisan dakwah budaya. Yang kelima, akulturasi Hindu-Islam. Lalu kehidupan masyarakat Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang pertama, kemajuan politik, agama, dan perdagangan. Kedua, pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah. Tiga, keterbukaan sosial dan budaya. Keempat, penggunaan pendekatan sosial budaya dalam dakwah. Dan yang terakhir, ciri-ciri pribadi dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian pencapaian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang pertama, berdirinya Kesultanan Cirebon. Kedua, pusat pembelajaran dan diseminasi Islam. Dan yang ketiga, akulturasi agama Hindu dan Islam. Kesimpulannya adalah pada era Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, agama Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, dan mengajar masyarakat setempat berkontribusi terhadap berkembangnya agama Islam di wilayah tersebut. Kontribusinya sebagai ulama dan penguasa membantu membentuk lanskap keagamaan dan budaya di wilayah tersebut pada masa itu.
Kota Cirebon pada masa itu menjadi pusat perdagangan, perniagaan, dan pembelajaran Islam, dan proses islamisasi memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Demikianlah review dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.